Nanamnya kayak gini ya, taruh di bagian dalam yang batangnya ini nih. Masya Allah, cakep-cakep buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Halo teman-teman semua, selamat pagi. 27 Agustus tahun 2024. Nah, di video kali ini saya mau ngajak keliling-keliling lagi, mau ngeliatin bibit stroberi yang baru kemarin saya tanam. Terus mau liatin juga si tanaman stroberi yang saya tanam di sini udah pada ngeluarin bunga. Nah, terus saya dapat kabar juga dari beberapa teman-teman yang beli bibit dari keluarga Asoy, terutama bibit stroberi, kalau tanaman stroberinya itu udah pada ngeluarin bunga dan udah ada yang mengeluarkan buah. Sebenarnya stroberi itu buah apa bunga? Ada yang bisa bantu jawab? Teman-teman bisa tulis ya di kolom komentar. Ini sebelum nanti saya update si bibit stroberinya, mau ngingetin lagi, mungkin ketika video ini tayang masih ada masa promonya. Jadi buat teman-teman yang mau order bibit stroberi, itu setiap pembelian 3 bibit yang tinggalnya di Pulau Jawa itu gratis ongkir. Jadi silahkan di order sebelum lewat masa promonya. Dan untuk promo bulan depan saya belum tahu mau promo apa, nanti dipikir-pikir dulu. Kira-kira teman-teman maunya promonya apa? Mau gratis ongkir lagi apa mau harga bibitnya turun? Tapi harga bibitnya nggak mungkin turun kayak waktu ulang tahun keluarga Asoy. Kalau di ulang tahun keluarga Asoy kemarin yang waktu 3 tahun itu, bukan kemarin, yang waktu sebulan yang lalu itu harga stroberinya turun sampai setengah harga, dari 15.000 jadi 7.500. Nah, boleh dong kasih ide promonya mau apa? Tulis aja di kolom komentar. Ini saya lagi nyiram dulu tanaman. Ini udah jam 8 pagi. Mataharinya lumayan cukup panas, cukup cetar. Terus belum ada hujan juga di Cipatat. Ini nanti mungkin saya mau petik okra lagi, soalnya buah okranya udah banyak lagi. Buah apa sayur? Sayur okra. Ini si daun bawang yang tumbuh subur, Masya Allah. Ini harusnya dipindah di polybag yang lebih gede supaya cepat keluar anakan. Ini cuman di polybag 30 cm, kurang gede. Nah, saya mau nyiram dulu, nanti saya mau liatin ke teman-teman bibit stroberi yang baru kemarin saya tanam. Yang mau order silahkan, masih gratis ongkir. Nah, ini penampakan bibit stroberi yang waktu kemarin saya tanam. Jadi baru 1 hari, mau 2 hari sama hari ini. Ini masih sedikit agak pingsan, tapi udah agak segeran, udah nggak kayak kemarin. Kalau kemarin penampakannya seperti ini, masih pada pingsan. Tuh, hari ini udah cantik. Silahkan teman-teman bisa diorder. Ini jenisnya mencir yang bisa ditanam di dataran rendah di kota. Ini di Cipatat ini suhunya sekitar 34 derajat Celcius, masih mau berbuah, masih bisa berbuah. Stoknya banyak, ada 100 bibit, jadi silahkan diorder teman-teman. Saya terus mau ajak teman-teman ke bawah, mau liatin tanaman stroberi yang lagi berbunga di bawah. Nah, ini nih penampakan si tanaman stroberi yang sedang berbunga. Ini sering banget kok berbunganya, cuman ya gitu, setiap berbunga berbuah baru pentil juga udah dimakanin sama ayam. Ini belum ketahuan aja sama ayamnya, nanti kalau udah ketahuan dijamin pasti habis. Lagi nego dulu sama bapak sama emak, suruh ayamnya diungsikan dulu. Ini sebenarnya stroberi ini cantiknya ditanamnya seperti ini teman-teman, melingkar jadi banyak. Nanti buah-buahnya
bergelantungan di luar kayak ini nih, udah keluar gini. Oh iya, lupa. Nanti saya bawa dulu satu bibit stroberi. Saya mau kasih tips cara nanamnya supaya buahnya nggak nyentuh tanah, jadi supaya si buahnya pada bergelantungan di luar kayak gini. Soalnya saya lihat beberapa teman-teman yang beli bibit itu malah nanam stroberinya itu di tengah, alhasil pasti si buahnya nyentuh tanah. Tuh teman-teman ya, jadi bisa banget si stroberi jenis mencir ini ditanam di dataran rendah. Kalau misalkan teman-teman nanam dan kebetulan si tempat teman-teman itu panas banget kayak di Cipatat ini 34 derajat Celcius, teman-teman dikasih naungan di atap tanaman stroberinya atau disimpan di tempat yang adem-adem tapi masih terkena sinar matahari pagi, atau masih terkena sinar matahari tapi nggak langsung. Kalau ini dikasih naungannya ke paranet. Ini salah satu tanaman stroberi yang aman, yang belum dimakanin sama ayam. Itu beberapa polybag banyak dimakanin sama ayam, makanya saya nggak pernah update. Ini yang masih aman, nggak tahu nanti. Oh iya, satu lagi, ini daun-daun yang tuanya wajib dicabut kayak gini. Jangan sayang nyabut daun stroberi, jangan biarin malah daunnya yang rimbun tapi buahnya nggak ada. Dibuang daun yang tua-tuanya, biarin nutrisinya ke buah supaya buahnya besar-besar. Ya Allah, semoga selamat ini si stroberi. Biasanya kalau ketahuan langsung loh habis walaupun masih pentil. Nah, dibuang ya teman-teman, daun yang tua-tuanya jangan dipelihara, biar si nutrisinya ke buah aja, jangan ke daun yang tua. Nah, saya mau bawa satu bibit dulu buat diliatin ke teman-teman cara nanam stroberi yang benar. Ini saya mau contohin cara nanam bibit stroberi yang benar supaya si posisi buahnya itu keluar. Jadi teman-teman kalau beli bibit dari keluarga Asoy, tuh ada yang seperti ini penampakannya. Ini taruh di bagian terdalam. Gelap ya videonya ya, mataharinya lagi pindah aja ke sini. Mataharinya lagi nyorot jadi kayak gelap. Diulangi lagi. Jadi teman-teman kalau beli bibit dari keluarga Asoy, ada yang seperti ini batang seperti ini ditaruh di bagian terdalam. Ini sengaja saya nggak gunting biar nanti teman-teman yang beli tahu posisi gimana harus nanamnya. Di bagian terdalam, otomatis yang di depannya itu di bagian terluar. Nah, ini nanti biasanya keluar bunga itu dari sini. Jadi ditanamnya seperti ini teman-teman ya. Bagian yang ada batangnya itu ditaruh di dalam, ditanam di pinggir-pinggir kayak gini. Kayak yang tadi saya liatin bibit stroberi yang lagi berbunga itu di pinggir-pinggir, jadi nanti buahnya aman, nggak nyentuh tanah, nggak busuk. Jangan ditanam di tengah kayak gini. Kalau saya nanam di tengah karena polybagnya kecil, jadi aman. Nanti teman-teman kalau beli bibit taruh di pinggir kayak gini ya. Kalau misalkan kepengen cantik nanam stroberinya, jangan satu di polybag atau di pot yang sebesar ini, tapi nanam yang agak banyakan. Contohnya nih, pot ukuran diameter nih sekitar 40 cm, teman-teman bisa kasih 4 atau bisa kasih 3, nanti keluar sulur teman-teman bisa tanam di pinggir-pinggirnya. Ini sebenarnya bisa nyampe 5 juga sih. Ini cukup buat 1 tahun. Kalau misalkan polybagnya kecil itu nanti teman-teman bisa sering pindah tanam stroberinya. Jadi kalau tanam stroberi mendingan langsung di pot yang besar atau di polybag atau planter bag yang ukurannya besar. Sekali lagi nanamnya kayak gini ya, taruh di bagian dalam yang batangnya ini nih, biar nanti buahnya bergelantungan di luar. Pasti udah pada paham ya.
Lanjut mau ngapain ya, tanamannya masih gini-gini aja, kebunnya masih gini-gini aja, bukannya nggak mau nanam yang banyak. Yang pertama itu ayam, kalau misalkan nanam di bawah di polybag kecil itu pasti diacak-acak. Tuh masih gini-gini aja teman-teman. Kayaknya petik okra deh. Terus si okra udah banyak banget. Bingung juga nih okranya dikemanain sayurannya. Itu saya di lemari es juga masih ada nih, karena yang doyan itu cuman saya doang, keluarga saya nggak doyan. Paling kalau ada yang beli ke warung itu kebetulan si bapak atau ibunya pernah kerja di luar negeri, baru tuh doyan ngikutin nyicipin, jadi ada temen buat makan. Masih gini-gini aja teman-teman ya, harap dimaklum. Kita kesana aja, kita petik okra aja. Ini si bayam Brazil udah rimbun lagi, yang sebelah sini udah dipetik, udah dipanen, udah rimbun lagi. Daun bawang. Hari ini tuh saya ada pengiriman media tanam sama bibit ke Tangerang. Untuk media tanam itu cuman yang pengen aja, soalnya ongkirnya lumayan mahal. Ongkirnya ke daerah Jabodetabek itu 2.450 per kilo. Jadi buat yang mau aja ya, nanti saya bikinin baru dikirim. Ini okra merah, ada okranya juga yang F1 sama F2 nya udah mengering tuh, padahal stok benihnya masih banyak banget. Ini tuh nggak terlalu cantik kayak waktu nanam pertama. Kalau waktu nanam pertama itu barengan gedenya, kalau ini nggak barengan. Ini gede duluan, yang sebelah sini masih pada kecil-kecil, tapi mau tumbuh tinggi juga. Yang sebelah sini okra hijau, sama gedenya nggak barengan juga. Ini pada masih kecil-kecil, itu tinggi sendirian. Ini okra hijau, ini lumayan cukup banyak saya tanam. Tuh, kita lihat ke sebelah sana. Waktu ditinggal beberapa hari ke Bandung. Bandung itu hari apa ya? Hari Jumat kalau nggak salah. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, sekarang hari Selasa, 5 hari. Harusnya beberapa hari yang lalu itu dipanen. Kayaknya udah gede-gede banget nih. Tuh. Kita lihat ya semua bibit okra yang ditanam. Bukan bibit, tanaman okra yang ditanam di sini. Tuh. Lihat cabang-cabangnya juga cakep, ngeluarin buah okra. Tuh, udah pada gede-gede. Ini 4 pohon. Ini lagi, tuh. Masya Allah, cakep-cakep buahnya. Mungkin karena berlendir jadi emak bapak juga nggak doyan. Kalau saya mah doyan-doyan aja, mau berlendir asal si sayurannya itu nggak pahit-pahit banget. Kalau kayak pare, kayak daun pepaya itu masih bisa dimakan, masih bisa masuk ke mulut. Tapi ada beberapa sayuran daun itu yang pahit banget, itu nggak bisa masuk, mending nggak usah makan. Soalnya pahit banget. Tuh, sama itu 2 pohon lagi. Dan si kucai itu tetap tumbuh subur walaupun ketutup sama si okra. Nanti juga si daun-daun okranya itu yang kering dipotong-dipotong, nanti kena matahari. Kucai cakep ya. Ini saya mau panen dulu, tapi maaf nggak bisa divideoin supaya panennya cepet karena sinar mataharinya udah lumayan panas banget. Dan saya nanti mau lanjutin nyiram-nyiram, tapi mau panen dulu. Saya skip videonya ya teman-teman, saya mau panen-panen dulu. Petik okranya dapat segini, dapat sepiring full penuh. Ntar ditimbang dulu kira-kira berapa nih. Ada mungkin ya sekilo sama piringnya. Nggak tahu kalau sayurannya. Tapi ini lumayan cukup berat. Dan ini lumayan banyak banget. Ini mungkin bisa buat 4 hari saya makan sendiri karena nggak pada doyan. Karena emang si okra ini berlendir.
Kalau saya ngakalin supaya nggak lendirnya kelihatan kerasa banget, itu direbus sebentar, cuman 10 detik baru dibikin lalaban aja. Nah, kayaknya untuk video kali ini cuman gini aja teman-teman. Saya mau ngingetin lagi, silahkan di order bibit stroberinya, minimal beli 3 gratis ongkir seluruh Pulau Jawa. Dan untuk luar pulau pengiriman bibit masih libur ya, cuman pengiriman benih sama kompos aja. Nah, yang mau order kompos Asoy silahkan, udah ready stok cuman sedikit. Dan insya Allah sampai jumpa di video berikutnya. Dah teman-teman semua.